semua, salam sehat. Perkenalkan, saya Redenta Paramita Wongawea, mahasiswa semester 2 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana, dengan NIM 2407010032. Di video kali ini, kita akan menjelajahi dunia parasitologi, sebuah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara parasit dan juga hospesnya ataupun inangnya. Kata parasit itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, di mana parasitos berarti jasad yang mengambil makanan dan logos yang berarti ilmu. Secara sederhana, parasitologi adalah ilmu yang mengkaji jasad-jasad yang hidup baik sementara maupun permanen di dalam atau di permukaan jasad lain. Tujuan utama dari keberadaan parasit ini adalah untuk mengambil sebagian atau seluruh makanan dari hospes ataupun inangnya demi mempertahankan hidupnya. Dalam konteks ini, inang ataupun hospes adalah jasad tempat parasit tersebut hidup. Melalui pemahaman tentang parasit ini dan interaksinya dengan inang ataupun hospes, kita dapat lebih menghargai kompleksitas ekosistem serta dampak yang ditimbulkan oleh hubungan ini terhadap kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Pada slide kedua ada simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua organisme yang berbeda dan dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, mutualisme, dan yang kedua, komensalisme, dan yang ketiga, parasitisme. Mutualisme adalah hubungan di mana kedua organisme saling menguntungkan. Contoh yang jelas dari mutualisme dapat dilihat pada hubungan antara manusia dan mikroba yang ada di usus. Mikroba ini membantu mencerna makanan dan menghasilkan vitamin, sementara manusia menyediakan lingkungan yang aman dan sumber makanan bagi mikroba tersebut. Dan yang kedua, komensalisme. Komensalisme adalah bentuk simbiosis di mana satu organisme mendapatkan keuntungan tanpa merugikan organisme lain. Sebagai contoh, lumut yang tumbuh di tubuh sapi mendapatkan tempat tinggal dan nutrisi dari lingkungannya tersebut, sementara sapi tidak mengalami kerugian dari keberadaan lumut tersebut. Dan yang ketiga ada parasitisme. Parasitisme adalah hubungan di mana satu organisme atau parasit mendapatkan keuntungan dengan merugikan organisme lain. Contoh umum adalah kutu anjing yang menghisap darah hewan peliharaan dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan serta masalah kesehatan bagi babi tersebut. Dalam hal ini, kutu mendapatkan makanan dan tempat tinggal, sedangkan anjing mengalami dampak negatif dari kehadiran parasit tersebut. Ektoparasit dan endoparasit adalah dua jenis parasit yang diklasifikasikan berdasarkan tempat hidupnya pada hospes, dengan perbedaan yang signifikan dalam cara mereka berinteraksi dengan hospesnya. Yang pertama, ektoparasit, yaitu parasit yang hidup di permukaan tubuh hospes, seperti pada kulit, rambut, atau rongga telinga luar. Contoh dari ektoparasit meliputi kutu, tungau, dan nyamuk. Parasit ini biasanya memperoleh nutrisi dengan menghisap darah ataupun cairan dalam tubuh hospes. Keberadaan ektoparasit ini seringkali menyebabkan iritasi, gatal-gatal, atau bahkan infeksi pada kulit. Selain itu, ektoparasit ini juga dapat menjadi vektor penyakit, yaitu membawa patogen yang dapat menular ke hospes lain. Sebaliknya, endoparasit adalah parasit yang hidup di dalam tubuh hospes. Mereka ini dapat ditemukan di berbagai organ atau jaringan internal seperti usus, darah, hati, ataupun paru-paru. Contoh endoparasit ini termasuk cacing pita, cacing gelang, dan protozoa seperti Plasmodium penyebab malaria. Kehadiran endoparasit dalam tubuh hospes seringkali menyebabkan kerusakan organ ataupun gangguan fungsi tubuh yang serius. Infeksi oleh endoparasit dapat berlangsung lama dan menimbulkan gejala yang bervariasi tergantung jenis parasit dan lokasi infeksinya.
Parasit dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama berdasarkan cara hidupnya, yaitu parasit fakultatif, parasit obligat, dan parasit insidental. Masing-masing jenis parasit ini memiliki karakteristik yang unik yang menentukan bagaimana mereka dapat berinteraksi dengan hospesnya. Yang pertama, parasit fakultatif adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk hidup bebas di lingkungan luar, tetapi juga dapat berperan sebagai parasit ketika kondisi tertentu mendukungnya. Contohnya itu adalah cacing kremi dan mikronema. Parasit ini tidak sepenuhnya bergantung pada hospes untuk kelangsungan hidupnya, sehingga mereka juga dapat beradaptasi dengan baik dalam berbagai kondisi lingkungan. Misalnya itu, lalat betina yang bertelur di kotoran dapat mencari luka pada hewan sebagai tempat bertelur jika tidak menemukan kotoran. Dan yang kedua, parasit obligat. Parasit obligat ini adalah organisme yang sepenuhnya bergantung pada hospes untuk kelangsungan hidupnya. Mereka tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh hospes dan harus berada di dalamnya untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan. Contoh dari parasit obligat ini termasuk cacing tambang dan plasmodium penyebab malaria. Parasit ini menjalani seluruh siklus hidupnya di dalam tubuh hospes dan tidak dapat hidup tanpa kehadiran hospes tersebut. Dan yang ketiga, parasit insidental. Parasit insidental ini adalah jenis parasit yang tidak secara alami menginfeksi hospes tertentu, tetapi dapat melakukannya secara kebetulan. Mereka ini biasanya bersarang pada hospes yang bukan merupakan hospes alaminya. Contoh dari parasit insidental ini adalah Ascaris yang dapat menginfeksi manusia meskipun bukan hospes utamanya. Parasit dapat dibedakan berdasarkan waktu hidupnya di dalam tubuh hospes menjadi 2 jenis utama. Yang pertama, parasit temporer. Parasit temporer adalah parasit yang hidup di dalam tubuh hospes untuk sementara waktu, biasanya saat membutuhkan makanan. Setelah dia mendapatkan makanan, ia akan pergi meninggalkan tubuh hospes dan dapat hidup bebas di luar hospes. Contoh dari parasit temporer ini adalah plasmodium yang menyebabkan malaria dan cimek lectularis atau kutu busuk yang hanya mengisap darah selama sekitar 15 menit tetapi mampu bertahan hidup bebas di luar hingga 1 tahun. Dan yang kedua itu parasit permanen. Parasit permanen adalah parasit yang sepanjang hidupnya berada di dalam tubuh hospes. Mereka bergantung sepenuhnya pada hospes untuk kelangsungan hidupnya, termasuk mendapatkan makanan dan juga tempat tinggal. Contoh dari parasit ini adalah cacing gelang. Cacing gelang ini hidup di dalam usus manusia sepanjang siklus hidupnya. Parasit dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat hidupnya ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama itu parasit patogen, pseudoparasit, dan parasit koprozoit. Parasit patogenik adalah organisme yang hidup di dalam hospes dan menyebabkan kerusakan pada jaringan ataupun organ hospes tersebut. Kerusakan ini dapat terjadi melalui berbagai mekanisme seperti secara mekanik traumatik atau akibat racun yang dihasilkan oleh parasit. Contoh dari parasit patogenik ini adalah cacing gelang yang menginfeksi saluran pencernaan dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada hospes. Dan yang kedua, pseudoparasit merujuk pada benda asing yang mirip dengan parasit saat diperiksa, tetapi sebenarnya dia ini bukan parasit. Misalnya serat-serat sisa makanan yang terlihat seperti parasit ketika berada di dalam saluran pencernaan.
tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menginfeksi atau menyebabkan kerusakan pada hospes. Dan yang ketiga, parasit Spiroius atau Coprosoi adalah jenis parasit yang berada di dalam usus hospes dan dapat keluar melalui saluran pencernaan tanpa menimbulkan gejala infeksi pada hospes. Parasit ini tidak berinteraksi secara patologis dengan hospesnya, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan hospesnya. Hospes atau tuan rumah adalah organisme yang menyediakan tempat bagi parasit untuk hidup dan berkembang. Dalam konteks parasitologi, terdapat beberapa jenis hospes yang memiliki peranan berbeda dalam siklus hidup parasit. Yang pertama, hospes definitif atau final host. Hospes definitif adalah organisme di mana parasit mencapai tahap dewasa dan melakukan reproduksi seksual. Dalam hospes ini, parasit dapat berkembang biak dan menghasilkan keturunan yang akan melanjutkan siklus hidupnya. Contoh paling umumnya adalah nyamuk Anopheles yang merupakan hospes definitif bagi Plasmodium penyebab malaria. Dan yang kedua, hospes perantara atau intermediate host. Hospes perantara adalah organisme yang menjadi tempat bagi parasit untuk berkembang menjadi bentuk infektif tetapi tidak melakukan reproduksi seksual di dalamnya. Dalam hospes ini, parasit dapat bertumbuh dan berkembang hingga mencapai tahap tertentu sebelum ditularkan ke hospes definitif. Sebagai contoh, babi berfungsi sebagai hospes perantara bagi cacing pita atau Taenia solium, di mana larva cacing tersebut berkembang menjadi Syntycercus di dalam jaringan tubuh babi. Dan yang ketiga, hospes reservoir. Hospes reservoir adalah hewan yang mengandung parasit yang sama dengan yang menginfeksi manusia dan dapat menjadi sumber infeksi bagi manusia. Contoh dari hospes ini termasuk babi dan juga tikus yang menularkan Tichinella spinalis kepada manusia. Hewan-hewan ini juga berperan penting dalam mempertahankan keberadaan parasit dalam ekosistem, sehingga meningkatkan resiko infeksi pada manusia. Berikut ada infeksi. Infeksi adalah sebuah kondisi ketika patogen seperti bakteri, virus, jamur, ataupun parasit masuk ke dalam tubuh manusia dan berkembang biak sehingga menyebabkan penyakit. Sementara itu, infestasi adalah keberadaan parasit dalam jumlah besar di permukaan tubuh inang ataupun hospes. Biasanya disebabkan oleh ektoparasit seperti kutu ataupun tungau. Perbedaan utamanya ini terletak pada lokasi dan jenis penyebabnya. Infeksi itu terjadi di dalam tubuh oleh mikroorganisme, sedangkan infestasi terjadi di luar tubuh oleh parasit. Dan video ini saya buat, semoga materinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.